Enggak, gue tuh pengen tahu di sisi lain orang ketemu Madrid tuh ketar-ketir apa enggak sih? Enggak, menurut gue gini. Kan Madrid 15 UCL kan? Nah. Arsenal 14 FA Cup bro. Kita cuma beda 1 trofi. Apple tuh. Enggak serius. Tapi gini, ketemu Madrid yang notabene adalah Oke ya guys. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. ngomong-ngomong, kaos lu kenapa sih? Biar fans Arsenal pada ngumpul aja. Oh iya, ini kita mau ngebahas apa? Mau ngebahas UCL ya? UCL. Kita lagi mau ngebahas preview UCL hari ini. Gimana nih UCL guys? Ya yang dua involve dulu aja lah ya. Kita, kita kan ini aja ya, kita kan mah yang casual. liga orangnya Kita kan aja. casual watcher. Iya. Meskipun kita udah pasti juara kan di WL. Jadi kayak Ya history rewrites himself aja. iya kan maksud gua kayak kapan lagi ada tim peringkat 15 tapi main Kalah di sama UCL. Villarreal di final. Enggak, menang. Menang. Kan terakhir kalah sama Villarreal. Iya. Tapi menang yakin gua. Udah scripted. Lawan tersulit siapa? Hah? Lawan tersulit. Lyon. Masih banyak sih. Spurs. Frankfurt. Spurs nggak usah dihitung nggak sih? Ish. Oh tapi kan Ainge kan bilang di musim Kan sekarang udah musim ketiga. Iya, dia kan pasti memenangkan trofi kan. Oh iya sih. Gua mau nggak ngitung Spurs tapi masalahnya Spurs bantai MU kemarin guys. Iya, kan yang 3-0, son 2-0. direct free Olimpico. direct selling. Astagfirullah. Cuma ngomong UCL nih, kan ada tim yang Madrid nggak pernah ngegolin sebelumnya, ya kan? Jadi pendapat underdog gimana? Keren. Lu tuh udah mulai ini ya? Lu tuh udah mulai kayak Arsenal Fan TV gitu ya sekarang ya? Enggak, karena kan season ini udah pasti juara. Harapannya tinggal Tinggal di UCL. Tinggal kan UCL. harapannya. gue menunggu menanti Arsenal Madrid match resmi Arsenal Madrid dari dulu sih. Kan pernah di friendly kan? Friendly. Yang Asensio ACL 2-1 ya? kalah kayaknya. Madrid menang loh nggak salah. Madrid menang ya? Terus selalu dibahas tuh sama fans Arsenal, Madrid nggak pernah ngalahin Arsenal. Iya. Ya orang main ketemu cuma sekali. Iya Sama kan? aja banyak fans Arsenal yang bilang Arsenal belum terkalahkan di UCL 7 tahun. 6 tahunnya nggak di UCL. Tolong. Ya kan fans Arsenal. Ya kan fans Arsenal. Gak apa-apa, gak Nggak apa-apa. apa-apa. Rekor Arsenal lawan Madrid. 1 gol Arsenal, 0 Madrid bro. Iya memang kan kalau emang achievement besar nggak ada, kita cari kemenangan kecil. Gitu aja. Sama kan kayak kalian musim ini kan? Bener. Belum terkalahkan di Eropa, ya kan? Keren banget. Padahal Terus Liverpool kalah lawan PSG. PSG kita comeback di Paris. Iya, Emang comebacks in Paris tuh not for everyone. Emang not man. for everyone, man. Iya, Only emang not for everyone. Marcus in Paris tuh. Jadi, Gila. menang lawan Newcastle di Wembley itu bukan buat ini semua orang. gitu. Always on the wheel. Yoi, lu bayangin PSG sekarang paling takut sama siapa? Siapa? Aston Villa. Paling takut. PSG ngelihat Rashford. Kan ada Wah, geter. Wah, mimpi Apa? buruk. Namanya PTSD. PTSD, post traumatic social disorder. Hah? Sosial? Kok sosial? Apa? Post traumatic. Something disorder. Oke. Jadi Oke. gimana underdog? Gue justru mau nanya sama lo dulu. Ah. Kan gue sering banget ketemu tim kayak Munchen City yang mana gue nggak punya temen fans itu kan. Jarang lah, Gundo baru fans City. Apa baru jadi temen lu maksudnya? Ya baru sebenarnya kan gue baru kenal. Nah sekarang nih ketemu tim besar. Biasanya kan ketemu Dortmund juga. Kan nggak ada gue Iya. teman fans Dortmund. Sekarang ketemu Arsenal. Lu takut gak sih sebenarnya? Hah? Takut gak sih? Ngapain? Enggak, gue tuh pengen tahu di sisi lain orang ketemu Madrid tuh ketar-ketir apa enggak sih? Enggak. Menurut gue gini. Kan Madrid 15 UCL kan? Nah, Arsenal 14 FA Cup bro. Kita cuma beda 1 trofi. Apple tuh.
Enggak serius. Tapi gini, ketemu Madrid yang notabene adalah Oke ya guys. Fix rame. Menit berapa tuh? Menit 6.50-an berarti. Itu 6.50 sampai menit 7. Fix rame. ketemu Madrid yang notabene adalah raja UCL kan, raja Eropa. Semua tim ketemu Madrid udah pasti jiper. Jadi, gue sebagai fans Arsenal ketemu Madrid bener-bener rasanya tuh udah nothing tulus. Kayak udah, gue nggak takut sama sekali karena apapun hasilnya. Ya udah. Kalau misalnya kalah, ya ini Madrid. Tapi kalau misalnya menang, itu menjadi satu achievement yang sangat besar banget. Dan Thierry Henry tuh kemarin ngomong Apa? di CBS Sport kan. Bola tuh. Pokoknya ditanya gimana caranya Arsenal itu bisa main lawan Madrid. Intinya tuh pertama believe. Kalau misalnya supporter dan pemainnya nggak believe saat datang ke Bernabeu, ya nggak akan menang. Tapi supporternya selalu believe nggak sih? Ini sama kan kayak supporter kita believe datang ke Australia kan? Iya. Pemainnya juga believe 10 menit pertama. Nah makanya itu dia. Menurut gue nanti mainnya di Emirates dulu ya. Emirates dulu. 20 sampai 45 menit pertama itu bakal menentukan gamenya sih. Iya sih. Tapi kayaknya tergantung ini deh, tergantung Emirates lebih banyak sponsor ke siapa? Kan sama-sama Emirates kan? Emirates. Tapi kan hak patennya di gua. Apanya? Hak patennya kan di gua. Oh, karena Kenapa? stadion. Oh iya. Emirates tadi. Oh mungkin berarti Madrid nggak akan boleh menang tuh di Iya. Emirates Stadium. Emirates. Dikasih tahu di info. Info aja dari gue jangan menang di sini. Kenapa jadi nggak boleh? Nggak boleh. Kan comeback-nya di Bernabeu. Nanti Bernabeu-nya 7-0. 7-0. Gue soalnya buat gue di antara Munchen, City, Dortmund, Barca, gue paling biasanya Arsenal. Paling pede justru. Justru Ngerti ya, nggak? gue kasih tahu lu. Yang lu paling pede biasa itu buah si malakamanya, Bro. Iya. Tahu nggak? Cuman kan gue beberapa match Arsenal terakhir kan gue nonton. Iya. Si ada striker itu, kayak bisa lah. Nyerang aja kesulitan, gue lihat. Cuma gini sih. Apa peluang Arsenal melawan Madrid dah? Oh iya, coba jabarkan dulu deh. Peluangnya. Apa yang bisa apa yang bisa membuat lu yakin tanpa cuma subjektif ya? Iya. Kalau ya yakin ya lu yakin bae ya, lu Iya. yakin mulu sama apapun gitu kan. Iya. Kan prinsipnya Arsenal kan emang yakin. Tapi atas dasar apa keyakinan lu bisa melawan Madrid? Justru itu dia di match kemarin Atletico lawan Madrid. Kalau gue ketemunya Atletico, gue malah cenderung ini pasti akan kalah sama Atletico. Jelas Sementara itu jelas 11 back. sementara ketika kita ketemu Madrid, Arsenal di musim ini itu kalahnya rata-rata atau semuanya ya. Lawan tim yang drop back. Terus Arsenal yang juga udah nggak fokus di Premier League, ya mungkin Arteta dan pemainnya masih fokus kali. Kalau gue sih udah nggak fokus. Cuma udah nggak fokus di Premier League. Beberapa match kemarin lawan Chelsea dan lawan Fulham itu jadi apa ya? Gladi resik lah buat lawan Madrid. Terutama Dia sama-sama putih sih. Ya Fulham sih Satu putih. William, Ya. yang satu Vini. poin gue adalah Chelsea kan mainnya terbuka, possession football. Ya Jadon kan? Sancho. Ya kan? Dan Madrid pun juga sekarang mainnya udah nggak sedirect dulu, bahkan di awal musim diajarin main direct sama Barcelona. Nah, poin gue dengan tim yang tidak drop back, dengan tim yang main lebih terbuka, Arsenal bisa kok membuktikan bahwa bisa ngasih gebrakan gitu, nggak? Belum tentu menang ya, nggak harus menang. Gebrakan aja Tapi dulu. gebrakan aja dulu, yang penting itu. Ya kayak 10 menit pertama Indonesia aja kan. Itu dia. Makanya 20 sampai 45 menit pertama di leg 1 itu menurut gue menentukan perjalanan sih. Match-nya akan berjalan kayak gimana sampai di leg keduanya. Iya benar-benar, setuju sih itu. Iya, tapi kalau menurut gua Madrid pun kalau ketemu tim yang mainnya possession, dia akan drop back juga ujung-ujungnya. Oh iya itu Iya kan? benar. Counter active football. Jadi Kayak lawan reaktif City juga kemarin, kayak lawan City. reaktif football. Walaupun City-nya lagi bapuk, awal-awal di leg pertama kan dia nungguin City keluar dulu kan. Baru akhirnya dia menang di leg kedua ya langsung nyerang gitu. Beberapa lawan Atalanta juga dia mainnya drop back gitu. Jadi ya gitu sih. Gue menunggu satu buah statement yang kayak Punchline-nya gitu. iya tiba-tiba jadi gitu sih. Nah, jadi ya Madrid itu emang
Dan sebaliknya Madrid pun juga kesulitan lawan yang drop back. Jadi menurut gue pertandingannya bakal seru karena mungkin dua-duanya open game. Iya benar karena Mbappe and Vini kan very relying on get in behind kan. Kalau terlalu di drop sih kadang-kadang juga keder juga ya. Dan you don't really have a creator yang kayak se Bruno gitu. Tapi iya ya semenjak kehilangan Kroos kan nggak ada yang bisa penetrate bola Iya, nggak ada playmaker-nya. Selain Ceballos lah. Kan cedera. Kan masih itu Arsenal udah main. Kan dia mau balik ke Emirates. Bukannya Saka juga main, Mar? Iya. Oh iya, ini udah ada Saka dan udah sudah ada Ben White. Starboy, iya. Starboy-nya udah balik kan. Ben White mau ngelawan Vinicius. Ya dibandingin siapa kanan? Timber. Iya Timber, udah. gue mendingan Ben White lah. Terbaiknya aja udah Ben. Gue mending Timber lagi, gimana ya? Ben White lah. Timber tuh bukan lebih bagus di kiri ya? Timber lebih bagus. Kanan. Kan dia selalu main kanan. Dia main kanan karena nggak ada Ben White. Kalau ada Ben White dia di kiri inverted. Kiri ya inverted. Asal Ben White nggak lari-larian ke depan mah aman. Tapi kan dia suka capek sendiri aja. Kan nanti di cover sama Aduh. Oh ya, oke. Ya. back yang nggak mau ke Madrid itu. Kalau back Madrid kan? Info aja, back yang nggak mau Pasti ke Madrid. mau, Bud. Pasti mau. Udah Itu mah cuma mau ngomong manis di mid season doang. Banyak temennya di Madrid. Udah. Pasti mau lah. Tapi tinggal tunggu waktu doang. Saliba sih rebek sih. Tapi kasihan Asensio nggak sih? Kenapa? Asensio, iya. Bagus banget. Raul Asensio. Iya, Tapi kan Raul Asensio. si Rudiger lama paling 2 musim lagi. Dia Rudiger Iya, juga benar. pindah Iya, lah. Udah tua juga kan. Iya, Pak, ada fun fact biasanya info. Biasanya kalau mantan pemain Madrid tuh Madrid mainnya jelek. Sedangkan pemain kunci Arsenal itu mantan pemain Madrid. Oh Ini iya, Martin benar. Odegaard. Ini justru Iya di Madrid saatnya kayak ngapa-ngapain, Odegaard cuma Tetep di aja. 15 tahun. Tetap once a Madridista, always a Madridista. Tapi kan ini saatnya Martin itu menunjukkan bahwa dia nggak dipakai di Madrid, di loan ke Herenveen, ke Sociedad, ke Arsenal. Saatnya membuktikan dia pulang ke Bernabeu menjadi pemain yang udah 180 derajat berbeda. Dia kayak Ronaldo lawan MU kan? Tapi kan Ronaldo lawan MU bukan 180 derajat berbeda. Iya Dia sih, bener sih. langsung lebih naik aja. Ada example lain nggak? Itu Yang mana nih? sebenarnya Kayak si siapa? Martin Odegaard juga sebagai sampel. Dia waktu di Sociedad, dia pernah leg kedua Real Sociedad itu pernah ketemu Madrid di Copa del Rey. Leg kedua di Bernabeu, Madrid dibantai 4-2. Yang golin Odegaard sama Isak dulu. Isak masih di Oh iya. masih di Berarti ada kesempatan, Bud. Ada emang bro. Hebat. Jadi musim depan front three-nya Arsenal itu kanannya Bukayo Saka, tengahnya Alexander Isak, kirinya Nico Williams. You heard it from me first. Kok dia udah mulai halu ya? Kayaknya agak bahaya ya, emang dukungan Kayaknya Arsenal kalau- untuk kehidupan tuh kayak agak... kalau harapan Enggak, tapi masalahnya gue melihat yang worst di Twitter Arsenal. Jadi ini nggak apa-apa, yang ini masih diusin aja, masih oke nih. Enggak, tapi kan lu nggak ketemu langsung sama mereka. Maksud gua kayak, gua sedih aja kalau temen gua akhirnya sampai ke fase itu gitu loh. harus terapi. Justru karena awal musim gue masih ada harapan, gue masih humble bro. Ini karena gak ada apa-apa. Apalagi yang bisa diharapkan. Aduh, ya anyway, kan Front three Madrid. Ih, gua udah ngomong head to Rodrigo, head ya. Mbappe, Vini, Dibandingkan sama Raheem Sterling, Mikel Arnaiz Merino, Kieran Tierney bro. kalah sih. kalah sih. Mbappe sih nangis sih kata gue. Kayak diajarin gocek sama Tierney. Merino. Coba Fernando Mendy ganti siapa? Fran Garcia. Ketemu Sterling. Ih, Mbappe bisa nggak lari begini? Lu tahu kasih tahu. UCL tuh urusan mental. Ya kan? Raheem Sterling, Bro. Anak udah banyak sejak berapa umur kapan tuh? Dari Liverpool Dari kan? di Liverpool anak udah 3. Lu bayangin umur 19 tahun atau 20 tahun gitu anak udah 3. Lu bayangin mental bapak yang terbangun dari usia dini. Fran Garcia, Bro. Putus sama ceweknya. Oh iya, pacarin Macarin dia ceweknya. Mampus. Tuh mental itu backline predator semua sih jujur. Itu jelas predator, jelas. Itu juga ya kan Raul Asensio juga ada isu. Apalagi Pedo atau apa gitu. Apa? Bukan pedo tapi dia Suka anak kecil. Nyimpen sex tape anak underage. Aduh. Astagfirullahaladzim. Beberapa anak Castilla pritin.
Ya Allah, astaga. Tapi kan pas dia underage juga kalau nggak salah ya. Oh, pas dia masih muda Oh, pas juga. Pas dia belasan juga. Anyway, next match. Bukan next match. Another match adalah ini nih. Ini. Oh, ini yang harus ditakutkan. Ini harus ditakutkan nih. Ini Villa. Aston Villa versus Iya, PSG. Leg kedua di Villa Park. Leg pertama langsung nangis berarti. Leg pertama Justru Marcus kan dia membaranya kalau leg kedua. nggak ngaruh, dia membara selama di Paris. Iya. Soalnya dia kan fashion kan anaknya. Pip in Paris. Dia kan fashion anaknya. Jadi kayak selama di Paris dia langsung jadi Emily. Track record Asensio lawan PSG juga selalu bagus. Oh assist iya, dia. iya. Oh iya Asensio, tapi jujur Rashford Asensio Enggak, sih. tapi Asensio juga ada sense of revenge kan nggak kepake di PSG. Akhirnya di loan Oh out. bener. Jujur tapi gawat sih menurut gue nih. Gawat. Karena tim-tim Black Horse dengan apa ya? Dark Horse. Black Horse? Ya Dark Horse dengan apa namanya? Tim Dark Horse dengan capacity tim yang cukup baik. Kan kalau individual apa namanya? Skills antara satu pemain dan satu pemain lainnya kan sebenarnya Aston Villa decent kan. Betul. Iya, walaupun nggak sedalam. Iya nggak sedalam PSG benar. Tapi namanya dengan passion, semangat, main tanpa pressure, no one expect them to be here anyway gitu kan. Iya. Itu sih jujur Bisa. mantep sih. Kayak nothing tulus gitu. Iya. Dan Sama lagi kayak Arsenal kan, kata Bang Budi tadi. Nothing tulus. Nothing tulus. Nggak sih sebenarnya kalau Arsenal sih ada malu-malu itu kalau belum juara lagi juga tuh. Tetap. Jadi kayak kalau Aston Villa sih jujur seru sih menurut gue ya. dan lagi-lagi PSG ketemu kiper nyebelin. Oh iya bener. Ya Emi Martinez. Ya, Alisson kan nyusahin PSG Oh, iya, kan di leg pertama kan. Oh iya lagi. Emi Martinez Gua kan si lupa mental. masih ada Emi Martinez di ini. Kalau semifinal Madrid ketemu dia, Rebek sih. Arsenal yang ketemu. Enggak dong, justru nggak ribet dong. Mbappe hat-trick lawan Villa. Lawan Martinez. Tapi kan Iya, hat-trick. Mbappe kan bisa golin Martinez kan penalti doang. Enggak ding ada satu yang ngoper. Yang itu keren banget gue gila. Iya iya. Straight out of blue lock di minggu yang sama episode rilis. Tapi maksud gua, ini berarti Unai Emery kan udah ngebuktiin di Europa League dia bisa jadi dark horse yang akhirnya selalu menjadi favoritnya UCL kan. Iya. Nah, ini bisa nggak nih ngelawan PSG di UCL? Dan bekas tim dia juga kan. Iya. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya, Sebelum benar juga. sebelum Iya, Arsenal. sebelum Setelah Arsenal. Dan lucunya Tapi PSG jujur ngeri sih. ngeri banget sih. Secara Top komposisi 3 tim sih. menurut gue top 3 informed team in this season ya so far. Pertama, Menurut gue, ini menurut gue. HP gua. Pertama ya pasti Liverpool. Kedua atau Barca. Pokoknya satu duanya tuh antara dua itu dah. Lo mau interchange boleh deh. Ya ketiga ya PSG. Nih ngomong Liverpool sayang banget. Peringkat 2 IPL tuh nggak bisa diharapin ya. Gue ngarep banget dia Iya, jadi gua gak tuh- dapat apa-apa tuh Gue tuh jujur banget kan di awal musim gue ngomong mending gue liat Liverpool menang kan. Gue retract statement gue. Tadinya kalau gitu mending gue ngeliat Arsenal menang. Cuma gue udah tahu Arsenal jadi ya udahlah gue udah harus Nggak bisa diharapkan ya? Iya gue udah harus terima aja Liverpool seriin rekornya MU 20 PL ya udahlah. Yang penting nggak dari quadruple jadi cuma satu. I'm fine with that. Ya udah. Enggak sih gue tetap nggak fine sih masalahnya kalau tahun depan dia juara lagi lewat bro. Tapi bayangin kalau mereka tahun ini quadruple. Iya bacot Lebih banget sih. iya, lebih Udah mana? nggak usah quadruple nih treble Iya, nih. Aduh. treble. Kayaknya double aja kayaknya udah bacotnya parah Iya sih sih, menurut iya gue. Jadi kayak ya udahlah ya kasih mereka momentary happiness. Nggak apa-apa. Nyariin tahun depan udah mulai menurun harusnya. Nih fun fact soal PSG setelah ngalahin Liverpool kemarin, Opta analysnya langsung naik ke peringkat 2. Peringkat satunya Barca Ya? Calon juara kan? 20%, PSG 19%, Arsenal 17%, Inter Milan 16%, Madrid 14%, info aja. Alhamdulillah ya Allah. Munchen, Alhamdulillah. Munchen nggak? Tapi Munchen soalnya inkonsisten kan. Sebenarnya di Bundesliga pun mereka inkonsisten. Ada meme gitu gue ngeliat di Twitter. Bayern itu di Bundesliga tuh abis kalah sama seri lawannya tuh Bochum sama Union Berlin. Bocum Mali. Cuma Bocum. Tapi beneran Bochum kalau nggak salah deh apa-apa gitu namanya. Tapi di UCL-nya tuh ngebantai. Jadi beneran ya emang inkonsisten aja kan. Makanya mungkin dari situ ya odds-nya rendah. Tapi gue kayaknya mendukung selain Aston Villa gue mendukung Munchen sih UCL ini. Lawan Inter. Munchen Inter. Iya nggak maksudnya gue pengen. Oh, Tapi Kayak- itu juga seru tuh match-nya. iya, Munchen sama Inter. Tactical, physical. betul. Mas Tony bisa dibilang top 3
best defender currently sih in the world. Top 1-nya siapa emang? Van Dijk nggak sih masih? Kayak enggak deh. Kayak udah. Iya Rudiger. Kedua sih Saliba ya? Saliba. Kalau argumennya dulu John sih lebih bagus Bastoni dibanding Saliba. Bastoni. Tapi Bastoni sih kayaknya ya. Bastoni bagus banget sih. Bastoni lebih lengkap. Bastoni tuh kayak Harry Maguire tapi lari. Ngerti nggak? Dan ganteng. Harry Maguire ball play. Wih bagus bro, passing-passingnya bro, progresif bola bro. Ya sebenarnya iya sih long ball emang cukup bagus sih. Long ball, progresif play, bawa bola ke depan. Composure-nya aja ya. Bukan komposer sih, kayaknya lebih beneran pace-nya aja. Geraknya kayak kulkas, beneran kayak kulkas. Enggak beneran agak-agak Gede iya. Kalau kata gue yang bikin dia agak tolol tuh rambut sih. Kenapa? Kayak lu bisa lebih keren dikit gak sih, kayak rambutnya tuh gitu aja. Tapi enggak, tapi maksudnya kalau rambutnya lu bagusin misalnya lu kasih mallet tapi dengan muka kotaknya itu kayak lu bayangin aja. Bayangin Maguire Atau lu kasih atau lu kasih rambut lu sekarang nih. Lu kasih rambut lu sekarang atau gua dengan nih muka yang Maguire yang kotak. Anjing, itu beneran outerwalk. Itu nih, lu Sondage ngeliat begitu outerwalk nonsense anjing. Sumpah, itu outerwalk nonsense. Jejep tolong ya mukanya Maguire dikasih French crop. AI aja. Ntar aja AI udah ntar kayak aduh aja lucu banget. Tapi iya sih, lu bayangin dia pakai rambut lainnya. Gondrong, kayak Van Dijk. Waduh. Emang menurut gua udah paling cocok kayak begitu, kayak maksudnya Brexit means Brexit aja. Kalau nggak botak, kayak botak. Kayak- At least kalau botak dia mungkin agak sangar dikit lah. Kalau gondrong tapi langsung Harry Maldini. Pakai bandana gitu, kayak Calafiori ya. Waduh. Nggak ada auranya sih gue bilang. Barcelona Dortmund. Ya should be easy for Barcelona sih. Dortmund lagi ini banget ya. Tapi Dortmund di Peringkat 10 peringkat men. 10 kan di Bundesliga. Tapi Aston Villa juga di IPL peringkat 10. Ya, tapi kan Aston Villa beda lah maksud gua. Peringkat 10. Kayaknya 7 gitu deh nggak sih. sih? 10. 10 tuh Fulham atau Brentford. Coba aja. Tapi ngomongin Barca, ya respect ke Hansi Flick sih. Sumpah gokil banget dia Gokil. Ya. nge-change the dynamics from Barcelona. Dengan pemain yang kurang lebih sama. Cuma nama Daniel Mo doang. Daniel Olmo. Tapi dia pinter banget maksudnya kalau first half nggak kena, dia nge-switch gameplaynya di second half-nya tuh selalu bener. selalu Tepat. bener. Nggak kayak Mikel. Oh berarti kayaknya Hansi Flick for Party Kluivert ya. Kita coba. Nah, Cocok ya? Cocok ya? Kayaknya bisa. Apple to apple tuh Tolong Pak Erik ya. Daripada ngelatih Barca bosan kali. Daripada ngelatih Barca kan, mending ngelatih timnas Indo, exposure besar. Orang 70% exposure Barca kan dari Indo. Jadi kayak sekalian Indo aja Buka kan. bisnis di sini. Buka bisnis, beli tajil. kan Patrick kan di hire karena itu kan namanya mirip sama Eric kan. Flick kan, Eric Flick. Oh iya, sama beli ini bisa bikin nobar di Go Plus Coffee. Apa? Yang STE ya. Lagi nobar di mana tuh? Paling gini Itu kalau bukan di GBK ya? kalau Gini Ginaka tahu somewhere lah. kalau Ginaka kalau dipanggil dia datang. Oh iya bener, kenapa dia? Kan Patrick di hire karena pas Natal dia datang. Iya, tapi kan Hansi kayaknya lumayan ini ya. Tadi Munchen Inter. That should be a fun game menurut gue harusnya. Last one deh. Kita kayak CBS Sport Golazo. Masing-masing bracket juaranya siapa? Oke. Final. Gue sih subjektif banget sih kalau gue, jujur. Gue Aston Villa lolos. Oke, ketemu Madrid sih, sorry banget. Oke. Kayak. Enggak apa-apa. Tapi gue pengen Aston Villa final. Ya kan bisa kan Dark Horse. Iya, Nobody knows. Iya. Anjing sih kalau sampai Aston Villa juara, gue makin habis. Yang juara Emi Martinez. Enggak gini. Marcus Rashford Liverpool menang UCL. But Yes. Liverpool juara IPL. Chelsea juara Liga Melon. MU juara WL. MU juara UEL. Aston Villa. City juara FA. Aston Villa juara UCL. Arsenal nggak menang apa-apa. Sama kayak Tottenham tuh satu rival Just another year for Iya, Arsenal. sama kayak yang kayak Uncle P bilang Uncle Netflix. P. Netflix. Next season. Gue jujur pengen Aston Villa Madrid sama Munchen Barca sih. Finalnya Aston Villa Munchen. bukan Barca. Terus yang juara Aston Villa. Munchen. Gue pengen ngangkat piala demi Allah, pengen banget gue. Gue
Real Madrid Arsenal, ya udah pasti lah ya. Madrid. Iya Madrid. Bawahnya PSG Aston Villa. Untuk Marcus Rashford Aston Villa. Cih, kalau lu juga suka Rashford lu. Tapi dia tetap pemain MU. Kalau Iya, pemain MU menang UCL, iya. gue bisa break itu ke ini orang-orang Liverpool. Nih pemain MU nih UCL. Aneh banget anjing kan. Ya kan jadi kebagian-bagian kecil. Ya kan kebagian-kebagian Iya sih, kecil. tapi kan kayak- Ditambah kita menang UEL. Enggak, maksud gua kalau gua sih lebih ke sedih anjing, kayak lu kata-katain mulu Rashford goblok. Apa? Gak apa-apa, shameless. Shameless aja, Bener sih, shameless. shameless. Bagan kanan tuh berarti Barca Dortmund. Iya. Ya, easy for Barca harusnya. Bawahnya gue Inter. Lebih solid aja. Final enggak. El Clasico kayaknya. El Clasico. Salah. El Clasico. Dikit lagi. Final Gak El apa-apa, Clasico. masuk aja kayak. Final El Clasico dengan skor 2-1 untuk Real Madrid. Halo Madrid. Halo Madrid. Itu dia. Halo Madrid. Madrid lagi aja yang juara, Apa Bang. daripada Barca? Lo mau Makanya lucu? Munchen. Ya tapi kita harus lumayan objektif dan realistis. Munchen yang sekarang nggak mungkin nih kayaknya menang lawan Barca. Ya udah Aston Villa. Gue gak mau bosen. Gue Gua jujur, Real Madrid. gue tuh jujur pengen Arsenal juara. Tapi Nggak apa-apa, cuma nggak mungkin. Jadi gue lebih milih nggak mungkin yang satunya, Aston Villa, ngerti nggak? Aston Villa, iya, Kayak maaf, masih ada oke. kebahagiaan, kasihan sebenarnya jujur. Kalau gue sebenarnya semuanya nggak apa-apa dia menang. Yang penting nggak Barca, udah titik. Iya, asal nggak Barca sih. Iya asal nggak Barca, udah Tapi titik. Madrid juga udah mulai bosen gitu loh, jadi kayak Ya udah nggak brothers in arms. Nggak apa-apa lah kalau Madrid iya sih. daripada Barca. gua objektif dan realistis ya guys ya. Si paling objektif. Arsenal Madrid. Arsenal. PSG Aston Villa. PSG. Barcelona BVB. Barcelona. Inter Munchen. Inter. Seru nih ketemu lagi nih Barcelona Inter kan di bracket kanan kan. Arsenal PSG udah ketemu di group stage. Arsenal berhasil menang di Parc des Princes. Kalau nggak salah ya, iya kan? Iya, 2-0 kan? Benar. Masuk final. Iya. Barcelona Inter, Barcelona. Replay 2006 final. Tanpa kartu merah. Terus akhirnya nanti gue bisa ngangkat ini. Nih Tum, udah Tum pegang aja Tum. Nih. Maksud gua kalau nggak kita kasih aja lah. Nggak suruh gua pulang deh, mendingan. Maksud gua kayak biar Manifestasi. biar manifestasi. Iya, Maksud gua kayak manifestation aja. kan katanya doa bulan Ramadan Nah, ijabah. diijabah. Apalagi katanya gue baru baca tadi di Instagram. Siapa gitu yang ngomong? Katanya Ustadz Jojo. orang yang di hari-hari akhir Ramadan itu dikasih sakit sama Allah, insya Allah doanya diijabah. Nah, gue flu nih, lagi flu. Minta sakit, jatuhnya minta sakit anjing lu mending cari makan jorok, lu diare, lu cari deh semua sakit di Minum dunia air ini. keran. Anjing, dia mau sakit loh sampai dia mau sakit demi Arsenal juara. Gila lo emang hebat. Anyway lah, ya udahlah. Ya udah Tum, coba Tum. Gua Madrid, Arsenal Madrid, PSG, Aston Villa, Udah kalau dia nggak usah Aston ditanya udah. Villa. Anyway, thank you very much for Barca itu Dortmund Barca, Inter Munchen Inter, final Madrid Inter. Inter. El Clasico kalah gue yakin. Iya kalah sih lu. Kalau sekarang kalau Hansi Flick gue nggak pede, jago banget. Iya, cukup banget. Tapi Inter Lawan sih. Madrid ya apalagi. Inter tapi mungkin akan gila juga tuh di final menurut gue. Apalagi lawan Madrid. Kemarin emang dia kalahnya kan gara-gara lawannya monster juga ya kan. Iya sih. Madrid kan lagi nggak monster-monster amat nih sekarang nih. Ya, apakah satu-satunya harapan Italia bisa membuktikan liganya masih berkompetisi di Piala Eropa? Kok berubah tiba-tiba nadanya? Kok jadi profesional? Kok jadi profesional? But anyway, thank you very much for watching this episode. Thank you banget udah nonton episode ini. Kalau misalkan dari kalian juga ada beberapa insight-insight yang pasti gue yakin banget kalian semua pasti lebih pintar dari kita kan. Coba dong, Jadi, suara seksi Ias Lawrence, Gofar Hilman gitu dong. oke. Gue yakin banget buat kalian semua pasti lebih pintar kan dari Boleh, Jadi kayak kayak ini lehernya nih. Jadi kayak oke, please write on the comment section
and everything you can put based on your own knowledge and opinion. And thank you very much for watching this podcast. Don't forget to like, Jangan lupa, subscribe, kalau mau main bola bareng sama Nobita, Oh, DM aja TNT Road FC. Kita biasanya main setiap Kamis malam di area Jakarta Selatan. Kalau misalnya mau ngajak sparring juga boleh, DM aja TNT Road FC. Yoi, jangan lupa, tapi ya jangan pakai jersey KW satu. Ya enggak, maksud gue, sorry tadi salah. Maksud gue kayak kan ada baju-baju lokal rip off yang masih lebih lebih oke dibanding Bisa beli jersey baju timnas KW. 139.000 di Indomaret Iya. sekarang. Meskipun timnasnya jelek, tapi kan jersey bagus. Gue naikin, turunin. Daripada kemarin kan timnasnya bagus, jersey jelek. Emang nggak boleh, hidup tuh emang nggak boleh naik terus. Harus yang satu bagus, satu enggak gitu. Balance gua tahun ini nggak punya striker, tapi juara UCL. Thank you for watching and see you in another episode. Bye! Bye-bye. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.